Selamat malam saudara-saudara, kita ketemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Nah, tadi itu Anda lihat di video, saya pergi ke sebuah rumah makan yang menjual makanan yang enak tenan, babi panggang saudara. Ya, dan Anda tentu tahu ya, saya penggemar babi. Nah, tapi kemarin seorang teman saya bertanya ke saya karena dia tahu saya pendeta, kok orang Kristen itu kok boleh makan babi ya? Padahal di Alkitab kan jelas-jelas dilarang, ada larangan untuk makan babi. Lalu ya saya jawab begini, ya soal kamu mau makan babi atau tidak, mau mengikuti larangan itu atau tidak ya itu hakmu. Tapi kalau kamu bertanya ke saya dan kamu pingin misalkan, mestinya semua orang Kristen jangan makan babi karena dilarang dalam Alkitab, ya saya bisa mencoba memberikan penjelasan. Ada dua penjelasan yang akan saya berikan. Yang agak panjang minggu depan kita bahas dalam Syafaat Malam minggu depan. Tapi yang agak pendek begini saudara. Kalau kita mau konsisten, tidak mengikuti atau kita mau mengikuti larangan supaya tidak makan babi seperti ditulis dalam Perjanjian Lama, maka kita harus sangat konsisten juga. Bukan cuma tidak makan babi, tapi juga tidak makan makanan laut, seafood yang tidak bersisik atau bersirip. Jadi tidak makan kerang, tidak makan udang, tidak makan kepiting, tidak makan lobster. Cuman boleh makan ikan. Kenapa? Karena dalam Perjanjian Lama di kitab Imamat ditulis bahwa binatang laut yang tidak bersirip dan bersisik itu tidak boleh dimakan. Itu haram. Seperti halnya babi dan binatang-binatang berkuku belah. Atau misalkan kalau Anda mau makan steak, ya, Anda tidak boleh pesan steak itu medium rare, yang kalau dipotong masih keluar darahnya. Anda harus makan steak itu yang well done, benar-benar kering, tidak ada darahnya sama sekali. Resikonya kalau Anda makan ya, katanya kayak gigit sol sepatu, keras. Ya. Atau kalau Anda ingin makan daging sapi ya, paling aman makanya abon, benar-benar kering, tidak ada darahnya. Kenapa? Karena dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama juga ada larangan. Jangan makan darah. Nah, lalu gimana ini? Ya, bagaimana menjelaskannya? Ada penjelasannya tentunya ya, yang bahwa larangan-larangan itu ya ada konteksnya ya. Misalnya kalau larangan jangan makan darah ya, karena ya dulu orang beranggapan nyawa itu ada di darah. Tapi yang paling penting, penjelasan yang cukup ringkas, yang menarik adalah bahwa kita harus ingat Tuhan Yesus pernah mengatakan, ketika ditanya oleh orang-orang Farisi, kenapa murid-muridmu makan dengan cara yang najis, yang tidak bersih, tidak suci, ya mereka tidak cuci tangan dulu sebelum makan sesuai adat Yahudi waktu itu. Yesus katakan, apa yang menajiskan bukanlah yang masuk ke dalam mulut. Karena apa yang masuk ke dalam mulut akan kemudian keluar dan dibuang ke dalam jamban, dalam toilet. Tapi apa yang menajiskan adalah apa yang keluar dari mulut. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Artinya apa? Bahwa ya yang kita buat, yang kita lakukan itu yang lebih membuat diri kita menjadi najis atau tidak layak di hadapan Allah. Dan kalau kita membaca dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, dalam kitab-kitab Injil, Tuhan Yesus sangat menekankan bahwa apa yang tertulis dalam hukum-hukum agama bukan berarti bisa diabaikan begitu saja, tetapi kita harus dengan sangat bijak, harus dengan hikmat memilih mana yang memang esensial, mana yang amat penting, dan mana yang merupakan hal-hal yang kita harus lihat bahwa itu adalah bagian dari satu masa, satu waktu, satu kultur, satu budaya. Sehingga kita dengan hikmat Tuhan bisa menemukan roh dari aturan-aturan itu. Kenapa itu dibuat? Kenapa itu dirancang? Nah, itu sederhananya. Minggu depan kita akan bahas agak lebih panjang lagi ya, kenapa hal itu terjadi. Tapi yang kita harus ingat sekali lagi, kalau Anda berpendapat, ya sudah saya tidak mau makan karena itu yang ditulis dalam Alkitab, ya silahkan saja, itu hak Anda. Tapi yang boleh saya katakan adalah, menurut saya dan saya percaya ini yang juga diajarkan oleh gereja kita, bahwa tidak ada lagi halangan secara iman, secara spiritual untuk makan makanan kayak babi panggang misalnya ya. Kalaupun ada halangan, yang pasti pertama halangan masalah kesehatan, gimana tingkat kolesterol Anda, asam urat Anda ya.
sehat atau enggak kalau Anda makan makanan itu, berapa banyak Anda akan makan. Pertimbangan lain yang juga penting adalah pertimbangan ekonomi, ya. Babi panggang itu mahal, saudara. Jadi jangan sampai gara-gara Anda memuas-puas makan babi panggang, sisa hari Anda cuma makan Indomie, mie instan. Jangan sampai, ya. Jadi apapun yang Anda akan pilih, pilihlah dengan hati yang penuh hikmat, dengan penuh sukacita. Selamat malam, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami diberikan hikmat, sehingga dengan hikmat itu kami bisa memilah apa yang memang baik untuk diri kami, hidup kami, tetapi juga baik untuk sesama kami, dan yang tentunya boleh memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami belajar menjadi orang-orang Kristen, murid-murid Kristus yang tidak hanya terpaku pada hal-hal yang bersifat hukum atau yang kelihatan, ya, sehingga kami tidak melakukan sesuatu semata-mata hanya karena takut hukuman, atau kami melakukan sesuatu hanya karena menginginkan imbalan. Tetapi kami sungguh, apapun yang kami kerjakan, semuanya hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah dengan demikian, semua hal yang boleh keluar dari mulut kami, semua hal yang boleh kami kerjakan dengan tangan kami, pada akhirnya menjadi berkat buat diri kami, buat sesama kami, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk setiap upaya yang dilakukan untuk membawa kebaikan bagi kehidupan bersama. Beri hikmat kepada para pemimpin, masyarakat, setiap orang yang terlibat dalam segala upaya perbaikan keadaan, sehingga mereka boleh dengan hikmat melakukan yang terbaik. Kami berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun ada, agar boleh tetap menjadi saksi Kristus, boleh tetap menyatakan anugerah Kristus dalam setiap hal yang dikerjakan, termasuk juga tentunya gereja kami GKI Gading Indah. Biarlah lewat semua hal yang dilakukan, nama-Mu dipermuliakan, kasih-Mu dinyatakan, dan iman percaya kami terus dikuatkan. Kami berdoa untuk persiapan atau perancangan program pelayanan di tahun pelayanan yang baru yang akan kami jelang bulan April tahun ini. Beri hikmat kepada setiap yang terlibat untuk boleh melakukan apa yang terbaik yang mereka bisa untuk kehidupan bersama kami. Kami berdoa juga untuk panitia Paskah yang sedang bekerja mempersiapkan berbagai rangkaian ibadah dan kegiatan dalam rangka Paskah. Biarlah semua yang dirancang, semua yang akan dikerjakan boleh menjadi cara kami untuk mensyukuri anugerah Tuhan, tetapi juga membuat kami makin berhikmat, makin menjadi berkat buat sesama kami. Kami mau menyerahkan hidup kami semua malam hari ini dalam istirahat kami. Biarlah besok kami kembali bangun dengan badan yang segar, hanya karena berkat Tuhan, dan kami dimampukan menjadi saluran kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.